Iki anu kok adikku iki obate entek aku rung kober ning puskesmas, rung kober ning Polindes. Sampeyan rene yo Bu sesuk entek wis rapopo. Dinkes tak menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen. Ketemu lagi dengan saya Faris Ramadan di Dinkesta Menyapa episode kelima hari ini. Wong Tulung Agung sehat, pasti bisa. Wong Tulung Agung sehat, pasti bisa. Siang hari ini ketemu dengan orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan. Kita bicara tentang home care. Apa sih sebenarnya home care itu? Kemudian peruntukannya untuk siapa? Gratis enggak? Pertanyaan yang sering muncul. Kita ketemu dengan yang punya dinas kesehatan siang hari ini dengan Dr. Kasil Rohmat AME, Kasil Rohmat MMRS. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris. Sehat? Ya, alhamdulillah. Selamat, salam sehat untuk semua yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah sehat dan waras ya dok ya. Waras. Waras sih hubungannya sama pikir. Berarti sehat dan waras. Iya. Tapi orang kalau dalam bahasa Indonesia kalau ditanya sehat, waras, Saya bingung. agak terganggu. Agak nyelkit. Agak nyelekit. Sehat dan waras. Alhamdulillah. Siang hari ini kita bicara juga dengan salah seorang perawat dari Sumberjo Kulon Ngunut, Ibu Erlin Nurwijayanti AMD KEP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Bu Erlin gitu ya. Sehat, Alhamdulillah sehat. waras. Waras. Di Ngunut ya ini ya. Setiap harinya ke Sumberjo Kulon Ngunut. Memang rumahnya di Ngunut? Iya, Oh, desanya juga Sumberjo. di Ngunut. Memang perawat itu memang harus dari desa setempat ya dok ya? Enggak selalu. Enggak selalu ya? Tapi sebaiknya berdomisili di tempat. Lebih enak begitu ya? Iya. Oke. Kemudian ketemu dengan keluarga pasien home care. Beliau adalah Ibu Dominika. Assalamualaikum, selamat siang Bu Domi. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang, sehat, Puji Tuhan, sehat. waras, Waras. Waras juga. waras dan sehat. Sehat lahir batin begitu Bu Domi ya. Ini keluarganya yang dirawat Suami saya. suami ya. Sakit apa? Suami saya sakitnya tekanan darah tinggi, ada asmanya, jantungnya juga ada pembengkakan. Oke. Pemirsa, para netizen dimanapun Anda, Wong Tulung Agung, Anda tentu bertanya-tanya tentang program home care. Home care yang mendekatkan di episode kelima ini akan kita kupas tuntas ya. Sebenarnya apa sih home care itu? Kemudian ini untuk siapa dok program ini? Dokter Kasil. Ya, terima kasih Mas Farid. Saya mengucapkan selamat siang juga kepada narasumber yang lain, ada Mbak Erin sama Bu Domi. Di bawah jajaran Dinas Kesehatan itu ada dua program sebenarnya yang terkait dengan home. Ada home care itu miliknya Rumah Sakit Dr. Iska, dan ada home visit yang miliknya Dinas Kesehatan. Home care itu lebih menitik beratkan pada layanan pasca rawat inap dari Rumah Sakit Dr. Iska yang perawatannya memang belum tuntas. Misalkan pasien stroke, tentu tidak ketika pulang dari rumah sakit tidak pasti kalau dia langsung bisa jalan, langsung bisa mandiri. Nah itu perawatannya dilanjutkan di rumah. Pasien-pasien diabetes misalkan yang ada luka sampai bau dan lain sebagainya, tentu penyembuhan 100%-nya tidak selesai di SK. Itu dilanjutkan dengan perawatan home care di rumah. Di rumah. Nah, kalau yang home visit itu adalah tujuannya untuk promotif preventif. Kalau orang yang belum sakit, jangan sampai sakit, dikunjungi di rumah,
basisnya adalah memperkuat kesehatan keluarga. Yang sudah sakit stroke misalkan, jangan sampai kena stroke lagi. Yang pernah kena diabetes, kemudian pernah luka sampai opname di rumah sakit, jangan sampai kejadian seperti itu. Maka dikuatkanlah dengan promotif preventif, dengan penguatan kesehatan berbasis keluarga. Nah, ini petugas datang ke rumah memberikan penyuluhan, memberikan penguatan-penguatan, memberikan motivasi-motivasi untuk cara hidup sehat yang baru. Misalkan dia ketika divonis diabetes, dia harus merubah pola hidup yang baru. Ketika dia divonis hipertensi, bagaimana supaya hipertensi ini tidak berlanjut, misalkan jadi stroke, berlanjut menjadi gagal jantung dan lain sebagainya. Ini tujuannya home visitnya. Jadi puskesmas melakukan home visit, rumah sakit ketika perawatan belum tuntas itu melakukan home care. Ya, gitu. Ini berarti bagi pasien-pasien sakit berat ya dok ya? Rata-rata kalau yang home care miliknya yang rumah sakit Dr. Rizka ini juga bekerja sama dengan puskesmas juga sebenarnya. Itu karena BPJS itu biayanya ada batas limitnya, sehingga tidak memungkinkan yang kira-kira sudah tidak memerlukan perawatan khusus di rumah sakit itu bisa dilanjutkan perawatannya di rumah. Misalkan penyembuhan luka, itu kan perlu waktu beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, itu akan dilanjutkan oleh home care tadi. Dan berjejaring antara perawat rumah sakit juga bisa, berjejaring dengan puskesmas juga bisa. Kita bekerja sama juga dengan organisasi perawat Indonesia atau PPNI. Ya, itu pemirsa. Berarti ini atas permintaan dari keluarga kalau kalau home care itu atas, jadi begini, ketika pasien itu pulang dari rumah sakit, itu ada namanya perencanaan pasca rawat inap. Nah, itu akan dikomunikasikan oleh rumah sakit kepada perawat yang berjejaring untuk dilanjutkan. Nah, tinggal nanti ada komunikasi dengan keluarga kapan bisa berkunjung dan lain sebagainya. Tetapi kalau home visit itu tidak atas permintaan. Jadi begini, Tulungagung punya aplikasi, teman-teman perawat atau bidan itu di HP-nya itu sudah ada by name, by address, pasien yang ada hipertensi, ada stroke, kemudian ada penyakit jantung, jiwa, penyakit yang tidak menular, kemudian ada beberapa penyakit menular seperti TBC, kemudian HIV, kemudian diare. Itu dimanapun dia berobat di Kabupaten Tulungagung, dia akan diinput dalam Sikesta, itu otomatis masuk ke aplikasinya perawat di desa itu. Misalkan di desa mana Mbak tadi? Sumber Jokulon. Di HP-nya Mbak Irin itu sudah otomatis ada by name yang harus dikunjungi. Ya. Beliau akan mengunjungi ke rumah itu, tujuannya tadi itu untuk memperkuat kesehatan keluarga. Barangkali di keluarga itu tidak hanya nama-nama itu saja yang perlu dipantau, mungkin ada orang lain yang perlu dipantau. Intinya adalah bahwa keluarga itu diajak bersama-sama untuk merubah perilaku hidup yang selama ini mungkin salah terkait pada misalkan orang yang didiagnosa hipertensi, agar tidak berlanjut menjadi masalah di belakangnya, bagaimana dietnya, bagaimana keluarga ikut memantau dan lain sebagainya. Nah, semakin mudah, semakin gampang, begitu ya, ngurusi orang sakit. Iya. Ini tentu kerjasama dengan Mbak perawat ini. Iya. Sebelum ke perawat, Bu Domi boleh cerita awalnya gimana Bu kok ingin di home carry? Apa istilahnya ya? Di home carry atau di visit? Awalnya suami saya berkunjung ke posyandu lansia. Di posyandu lansia diberikan informasi bahwa ada sebuah layanan yang namanya home care. Jadi petugas yang ada di posyandu lansia itu berkunjung ke rumah saya. Jadi suami saya diperiksa,
kemudian diberi penyuluhan, Pokoknya diopeni lah ya. Makanannya juga apa yang tidak boleh, apa yang harus dikurangi, kemudian untuk aktivitas apa saja yang boleh dilakukan, apa yang harus dikurangi itu juga dijelaskan oleh petugasnya. Kemudian dikasih tahu juga kalau tekanan darah tinggi itu harus berobat seumur hidup, tidak boleh minum obat hanya saat tekanan darah tingginya kumat saja. Jadi setiap hari harus minum obat dan tidak boleh putus, dijelaskan seperti itu. Berarti itu atas inisiatif keluarga sekaligus dikasih info dari mana tadi, Posyandu ya? Dari Posyandu Lansia. Posyandu Lansia. Berapa minggu sekali home Posyandu visitnya? Lansianya sebulan sekali. Petugasnya datang? Sebulan sekali. Sebulan juga. sekali? Iya. Nggak terlalu lama itu? Tapi kalau suatu waktu ada keluhan itu bisa manggil suatu waktu. Iya, ada keluhan. Ya kebetulan rumah saya dengan Polindes itu nggak terlalu jauh, mungkin hanya 100 sampai 200 meter aja. Berarti yang datang perawatnya begitu ya? Perawatnya. Perawatnya bagaimana cara melakukan komunikasi kemudian ngeramut suami jenengan? Ramahkah? Melayani dengan hati kah? Atau rada ngrundel begitu? Enggak ya? Enggak, Mas. Menurut saya ya Bu Erlin itu termasuk perawat yang ramah. Jadi belum diceritakan apa keadaannya, Bu Erlin itu sudah menebak, oh kondisinya seperti ini ya Pak, seperti ini ya Pak. Itu jadinya Bapak itu ya gimana ya, nggak sungkan untuk bercerita begitu. Oke, karena keramahan dari perawat. Iya. Masa Bu ini tidak disetting loh ya? Bener ya? Jangan-jangan karena depannya Bu Erin. Ya berarti itu berapa lama mulai dari pertama kali home care sampai sekarang, berarti berapa lama? Sekitar 4 bulan. Ya. Dan kondisinya bagaimana? Kondisinya ya Semakin hari ya semakin baik kalau menurut saya, terutama untuk minum obatnya. Awalnya minum obatnya itu ya males, kadang kalau tekanan darahnya tinggi minum tiap hari. Oh. Tapi kalau saat tekanan darahnya normal sudah tidak mau minum. Oh gitu. Setelah dikasih tahu sama Bu Erlin kalau obatnya harus diminum terus, terus akhirnya sekarang diminum terus. Saya ya nggak begitu mengingatkan. Berarti lebih manut kepada bidannya daripada istrinya gitu. Nggak percaya soalnya kalau saya yang ngasih tahu. Wah ini. Pak siapa namanya di rumah? Pak Heri. Pak Heri. Oh. Pak Heri barangkali nonton hari ini. Hari nonton, wah ini lebih manut kepada Suami saya gitu nih. Pak Heri. Selak-selak. Iya, Bu Erlin. Benar emang begitu ya situasinya di lapangan itu, ketika diminta oleh keluarga pasien harus setiap saat setia begitu ya? Ya, insya Allah seperti itu. Kalau dokter perawat seperti ini coverage areanya berarti hanya di wilayah desa itu ya? Karena setiap desa kan sudah punya perawat. Nggak bisa di order desa lain gitu, nggak bisa ya? Ya. Kalau yang home care bisa. Yang home care bisa. Ya, home care itu sistemnya hampir kayak Gojek sebenarnya. Artinya ketika ada orderan, entah itu dari keluarga atau munculnya dari SK, itu nanti bunyi HP-nya. HP-nya bunyi, ada alarmnya begitu ya. Siapa yang bersedia berangkat saat itu, ya berarti dia yang ini. Tetapi kalau home visit itu hanya untuk perawat desa itu. Perawat desa. Sesuai wilayah masing-masing. Bu Erlin, SOP-nya sebenarnya kayak apa sih home care ini? Kalau home care, menurut saya SOP-nya itu kan kita mengunjungi pasien. Mengunjungi pasien dengan penyakit yang harus minum obat secara terus-menerus seumur hidup seperti diabetes, hipertensi, bahkan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa itu obatnya kan harus
terus. Kalau sampai putus kan bahaya. Lah, kalau ODGJ itu kan kadang keluarganya ndak patek ngeramut. Lupa. Jadi kadang kita sebagai yang memegang wilayah itu mengambilkan, nanti diantarkan ke rumah, kan ya wilayahnya ya sekitar situ aja, sekitar tempat dinas kita ya diantarkan. Sama kita KIE memberi penyuluhan ke keluarga, obatnya harus terus, ndak boleh putus, biar ndak kumat lagi si pasiennya itu. Apa sih rahasianya Bu Erlin ini kok bisa ditaati oleh para pasien? Lebih tingkat ketaatannya lebih tinggi daripada istrinya sendiri. Bagaimana itu ceritanya? Tergantung sih Pak, enggak mesti. Ada jumpa jabunya mungkin. Tergantung ya. Iya, tergantung pasiennya gitu. dan keluarga. Kadang kan ada keluarga itu yang halah wis bene. Ada yang cuek. Iya, cuek seperti itu ada. Sebabahno. Kadang ada sing diluk-diluk. Bu, iki anu adikku iki obaten tak aku rong kober ning puskesmas, rong kober ning Polindes. Sama ternirene ya Bu sesuk tak wis apa-apa. Cepet. Sering seperti itu. Ada yang waktu ditamoni itu aco tak aco. Ya, ada. Ada yang super. Seperti Jadi itu. dulu malah telepon Iya. Ini kayak call center ini. Tapi memang resikonya begitu ya jadi perawat dong ya. Jadi gini, ini kita mencoba merubah paradigma kerja dari teman-teman perawat desa dan bidan desa. Dulu perawat desa dan bidan desa itu stay di poskesdes atau ponkesdes. Dia menunggu orang sakit untuk datang ke ponkesdes atau poskesdes. Nah, kita sekarang mau bergerak maju untuk tidak fokus pada yang sakit. Buka poskesdes itu mungkin hanya 1 jam atau 2 jam saja. Setelah itu keluar. Ya. Jadi tupoksi baru bagi beliaunya, tidak menunggu orderan. Jadi karena di HP-nya sudah ada nama-nama yang harus dikunjungi, dia hanya kalau bidan itu urusannya sama ibu hamil dan stunting, termasuk ibu hamil berisiko dan lain sebagainya. Nah, kalau yang teman-teman perawat itu ada penyakit menular dan penyakit tidak menular, ada beberapa jenis yang harus dikunjungi. Tujuannya tadi itu. Jadi kalau sudah terlanjur sakit jangan sampai parah, fatal, paling tidak rutin minum obatnya dan lain sebagainya. Jadi tupoksi baru teman-teman ini adalah tidak pasif di poskesdes, tetapi hanya sebentar saja di poskesdes. Untuk yang memang sakit butuh obat, setelah itu bergerak keluar memperkuat kesehatan untuk rumah tangga. Proaktif berarti begitu ya. Iya, proaktif. Perawat di seluruh desa Tulungagung apa kayak Bu Erlin ini, Bu? Nah, ini. Ya. Jadi kita karena ini program ini juga masih belum genap 1 tahun sebenarnya, kita sedang berjuang bersama-sama, mungkin Mbak Irin, sama-sama kepala puskesmas yang lain untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan tupoksi yang baru ini. Sehingga kemarin memang kita setengah wajibkan pada saat event melakukan screening vaksinasi. Apa namanya screening ya? Sweeping vaksinasi untuk lansia. Saya rodok kenceng, ini harus dikerjakan sebagai permulaan mereka untuk melakukan kunjungan rumah. Karena begini Mas Arit, orang yang tidak biasa datang ke rumah orang, terus menawarkan diri saya mau melakukan pemeriksaan di seluruh anggota keluarga, melakukan pemetaan, kemudian ngomong dengan keluarga, ibu keluarganya Pak ini di data saya misalkan kena hipertensi, bapaknya ada, saya mau ngobrol ngasih penjelasan dan lain sebagainya. Itu tidak selalu semua orang atau perawat kita tatap. Makanya ini setengah-setengah dilatih juga sambil jalan untuk bisa melakukan seperti itu. Jadi
ini butuh pembiasaan baru untuk teman-teman perawat desa sama bidan desa. Kalau bidan desa juga sama, tujuannya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Gitu. Jadi kami berharap semuanya nanti seperti Mbak Erin. Gitu. Ada standarisasi. Gitu. Ngomong tentang tarif, Dok. Ya. Home care atau home visitnya dinas kesehatan ini gimana? Ya. Jadi kalau home visit tadi itu adalah tupoksi, perubahan tupoksi yang dulunya perawat itu stay di kantor, sekarang keluar. Jamnya tetap, jadi tidak merubah jam kerjanya, dia tupoksinya sekarang harus banyak di lapangan, di begitu lapangan. Ya. Jadi kalau misalkan sehari ditarget misalkan 4 sampai 5 keluarga, saya yakin setahun itu sudah seluruh keluarga teropeni. Karena memang tujuannya menurunkan angka kesakitan dan keparahan. Nah, ini tidak ada tarifnya, karena ini pekerjaan rutin. Yang include dalam pekerjaan. Include dalam pekerjaan, hanya merubah. Yang digaji bulanan, ya, begitu ya. Sudah digaji bulanan. Sedangkan kalau home care itu pekerjaan tambahan, karena bisa home care itu bisa malam hari dipanggilnya. Karena ini juga ada kaitannya dengan selain home care ada telemedicine juga. Ya, telemedicine itu ada di Tulungagung itu ada telemedicine. Kalau ada telepon masuk ke call center kemudian perlu diperiksa oleh tenaga kesehatan, nanti tenaga kesehatan itu sama seperti aplikasinya home care, nanti siapa yang mau berangkat itu. Nah, ini pekerjaan tambahan sehingga otomatis kalau ini ada insentif tambahannya. Bagi yang BPJS itu diklaimkan di BPJS, bagi yang non BPJS ya ada tarifnya. Sebentar, Dok, berarti ada beda antara home visit dan home care, begitu? Iya, berbeda. Kalau home visit ini masuk include dalam kegiatan ya, perawat kesehariannya? Untuk orang sehat. Untuk orang sehat. Artinya orang sehat atau orang yang sudah terdeteksi berisiko. Kalau home care itu memang dia dibutuhkan, pasti dia dipanggil. Atau karena tadi itu lanjutan dari rumah sakit untuk diteruskan perawatannya. Jadi kalau yang home care itu pasti orang sakit. Orang sakit. Ya. Proses penyembuhan atau perawatan di rumah begitu ya. Perawatan di rumah. Kalau home visit itu pada orang yang tidak sakit tapi memang ada komorbid yang menyertainya. Yang dia perlu dikuatkan, minum obatnya harus rutin. Yang biasanya diabetes makan banyak, minum manis, ini harus keluarga ikut memantau, diinisiasi untuk perubahan perilaku hidup yang lebih sehat lagi. Ya, Bu Erlin, berarti kalau semakin banyak order dari para pasien yang dirawat di rumah, berarti semakin banyak dong income tambahannya. Hah? Kok senyumnya nggak enak? Senyumnya masih ragu. Kan gitu ya? Ya kan, gimana ya? Kalau tergantung permintaan sih, tergantung permintaan. Sekarang kan sudah semua serba teknologi, tinggal telepon datang. Kalau semakin banyak ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu gimana maksudnya? Yang jelas kalau panggilan itu ada tarifnya. Ada tarifnya. Nah, kalau panggilan, jadi dia dibutuhkan. Yang masuk home care tadi, artinya orang itu memang sedang ada keluhan dan sakit. Kalau dia BPJS tidak klaim melalui BPJS, nanti tarifnya insentifnya keluar dari rumah sakit, karena yang melakukan klaim adalah rumah sakit. Nah kalau yang tadi home visit itu masuk dalam tupoksi kegiatan pekerjaan sehari-hari. Itu kalau home care itu berarti per visit itu ada semacam insentif begitu ya, Dok ya? Iya. Berapa itu, Dok? Waduh, kalau tarifnya karena itu yang ada di ISKA. Di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Kalau yang melaksanakan adalah perawat desa juga bisa? Bisa. Itu programnya rumah sakit? Iya, bisa. Berarti nanti insentifnya ikut rumah sakit begitu ya? Iya, dikeluarkannya dari sana. Karena yang ngeklaim adalah rumah sakit, ngeklaim BPJS-nya. Jadi masuk rawat jalannya rumah sakit. Ya. Itu belum launching yang itu. Oh, belum launching ya? Belum ya, mudah-mudahan
diskusikan, belum disosialisasikan ke teman-teman perawat. Ya, ini nanti ada tanggal ada pelantikan PPNI, mungkin akan disampaikan mungkin di sana. Perawat ya. Tentang home visit yang itu include di dalam pekerjaan perawat sehari-hari, Dok. Ya. Ini kan tentatif sekali, artinya bisa jadi hari ini banyak pasien atau keluarga yang didatangi, besok dan seterusnya, suka duka di lapangan begitu. Selama ini itu masa nggak ada tambahan apa begitu, Dok? Ya, kita Makan minuman atau jadi gini, pemerintah terutama yang ini perawat yang berada di desa ini kan sebagai perawat PTT bukan ASN. PTT itu artinya ikatannya kontrak. pegawai tidak tetap? Dikontrak. Dikontrak. Kebetulan ini adalah anggaran kontrak patungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang besarannya sudah ditentukan oleh provinsi. Nah, kita hanya bisa melakukan advokasi terkait dengan hal ini, apa bisa misalkan nilai kontraknya dinaikkan atau paling tidak ada tambahan untuk uang transport misalkan. Cuma kan ini juga perlu akuntabel. Jadi misalkan tanda buktinya nanti kalau dia jalan apa, mengunjungi apa dan lain sebagainya, ini nanti bisa dipikirkan lebih lanjut. Tapi kami sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Tulungagung juga berusaha agar program ini sukses, teman-teman yang menjalankan nyaman, ya pasti ada usulan-usulan untuk kenaikan itu. Tapi paling tidak harus ditunjukkan bahwa program ini memang bermanfaat untuk rakyat. Itu. Nah, tunjukkan dulu. Langsung burungnya hidup. Apa sih keluh kesah teman-teman di perawat ini? Keluh kesah yang pertama